Ternyata kamu bawa ke Jogja di mobil dengan guncangan tol dan lain-lain, gak ada yang rusak. Iya, karena ada satu trik dari papaku. Kamu sebulan bisa jual berapa cup sih kalau boleh tahu? Kalau peaknya sih bisa sampai 25.000 cup ya. Judi banget. online segala macem. Harusnya kayak gini guys, kerja. Bolos. Iya, bolos sekolah. Bolosnya tapi jualan. Iya, ngurusin bazar. Kamu ngantri sampai nginep di mall. Betul. Beneran itu? Iya beneran, aku nginep di Nginep mall. di mananya? Now you are listening to The Spice Guy. Sharon, selamat pagi, apa kabar? Pagi, baik dong. Hari Minggu guys. Orang pada tidur istirahat ya. Ayo kita podcast. Ayolah Betul. kita Biar semangat. produktif. Oke, mantap kayak gitu. Inilah anak-anak muda yang harus dicontoh. Ini di depan kita nih udah ada apa sih ini nih? Gelas-gelasan atau kue atau apa sih sebenarnya? Jadi ini sebenarnya cookies, cuman kita bentuk jadi gelas, jadi panggilannya namanya cookie shot. Cookie shot. Yes, cookie shot. Shot tuh maksudnya minum gitu? Iya, kayak gelas-gelas shot gitu kan biasanya buat alkohol, cuman kita ya nggak mungkin pakai alkohol. Aha. Jadi kita bikinnya dalam bentuk cookies. Oh. Idenya pertama kali kan karena orang-orang kalau makan cookies tuh suka sama di pairing sama susu kan. Aha. Jadi kayak why not kita bikin gelasnya. Jadi nggak perlu orang-orang tuh kayak ambil piring dulu atau apa, jadi langsung tuangin susunya ke dalam cookiesnya. Berarti kamu target marketnya tuh sebenarnya anak-anak bukan sih? Lebih ke anak-anak, tapi juga kayak buat moms gitu yang punya anak-anak juga sih. Karena kan kayak buat sekarang buat hampers, buat birthday hampers kayak gitu. Berarti kamu jingle-nya ini dong, po ame-ame itu loh. Enggak dong. Kalau malam minum susu, Bener tinggal sih. tuang pakai ini. Aduh. Oke, oh jadi kamu konsepnya tuh gitu. Si dough, berarti ini sebenarnya apa sih? Rasanya tuh lebih ke si apa sebutnya cake tadi atau apa? Cookies. Rasanya cookies. Tuh. Berarti dia firm kering gitu ya? Kita soft bake sih. Soft bake. Iya. Ini aku boleh pegang gak sih? Boleh banget. Nih aku ini deh. Ini apakah soft? Tapi kan kalau soft banget, pas dituang melebar kemana-mana atau hancur malah. Jadi kita tetap firm. Jadi tapi pas dimakan itu akan berasa soft sih. Jadi tetap lembut, bukannya kayak crunchy gitu. Kan kalau cookies kan emang ada dua tipe kan, yang crunchy sama soft bake. Nah kita tetap fokusnya di soft bake, tapi tetap gimana caranya kita bikin firm biar nggak gampang melebur. Oke, terus ini dituang susu. Mm-mm. Boleh selain susu? Boleh. Contohnya apa biasanya? Coffee bisa. Terus biasanya ada juga sih yang kadang suka isi milk tea. Oh, wangi loh. Iya betul, wangi. Butternya Iya, kelihatan. butternya. Terus Anda nggak pelit nih kayaknya. Iya dong harus. Berarti enak ini. Ini aku, aduh pagi-pagi nih. Ini aku langsung gigit boleh nggak sih? Boleh banget malah. Jadi kita akan coba gigit dulu, baru kita kasih susunya ya. Jadi aku mau Boleh. bandingin sebelum dan sesudah Boleh. gitu kan ya. Oke, kita coba ya. Bismillah. Oh iya benar soft. Emang karena aku juga pensuka yang cookies yang soft, jadi nggak mau yang crunchy. Jadi emang dari awal kayak aku minta ke papaku karena papaku yang bikin. Kayak, "Pah, request maunya soft bake ya. Aku nggak mau crunchy." Wait, sebelum kita ke papa ya. Ini beneran enak. Thank you. Aku suka nih. Iya, dia bisa loh, pintar Nggak loh. terlalu manis kan? Ya. Tergantung selera sih ya. Iya betul. Tapi emang karena bakal di pairing sama susu yang tawar, jadi itu bakal nge-netralisir lagi sih, jadi nggak terlalu manis. Itu. Betul. Ini kamu coklat apa nih? Itu kita pakai coklat coating khusus sih. Kita pakai dark coklat tapi dicampur milk coklat juga. Jadi tetap biar nggak terlalu manis, nggak terlalu Nggak pahit. usah pakai susu gini udah enak deh. Enak. Kamu kenapa nggak bikin yang versi biasanya gitu nggak sih? Sebenarnya kepengen, cuman memang ada beberapa feedback lah gitu, kayaknya mending fokus di cookie shot aja, karena kalau main di cookies kan udah banyak juga kan, udah banyak kompetitor dan segala macam, jadi nanti takutnya nggak akan fokus jadinya. Kita mau fokusin di situ. Aku lebih setuju, tapi jujur ini menurut aku cookiesnya enak, resepnya enak. Jadi kayaknya apa ya, kayak aku prefer makan begini nih gitu. Tapi oke lah ya, kita akan coba tuang pakai susu sekarang ya. Boleh. Oke. Susunya susu apa nih kalau boleh tahu? Ini kita pakai fresh milk biasa sih. Fresh milk biasa. Emang ada yang nggak biasa apa gimana? Enggak sih, cuman kayak masa orang suka nanya nih fresh milk apa yang biasanya gitu, yang orang-orang mungkin beli di supermarket juga. Full cream kayak gitu? Yes, betul, full cream. Kamu ada opsi selain susu ini nggak di kemarin sih sempat collab, jadi lebih kayak temporary aja sih. apa tuh? Aku kemarin collab sama kakak kelas aku, punya bisnis juga namanya Plain Some Milk. Jadi dia kalau nggak salah plain milk kayak apa plain base milk gitu sih. Tapi ada beberapa rasa kayak sama cornflakes yang kayak gitu-gitu. Tapi itu opsional pas kemarin collab aja. Kalau untuk dari aku sendiri itu cuman pakai si ini. Aku boleh kasih masukan nggak sih? Boleh. Soalnya aku excited nih. Ini kayak
oh dia ada varian rasa segala macam. Harusnya menurut aku ya, susunya nih minumannya juga kamu ada kasih beberapa rasa. Jadi orang tuh bisa apa ya? Nyobain beberapa rasa, sensasinya nggak cuman susu aja. Yes. Maybe ya, mungkin ada yang orang mau oat milk, maybe ada orang yang mau another drink, I don't know, maybe apa tuh jamu-jamu shoot atau apa, maybe ya. Kamu nggak tahu, tapi that's idea untuk collab itu menarik sih. Iya betul. Collab sama brand-brand yang minuman ada gitu kan, itu yang menarik. Oke, sekarang kita akan taruh susunya ya. Boleh. Ini aku taruh sini nggak apa-apa, ini bersih kok. Studio The Spice kayak bersih, tenang. But it's true sih. Aku kemarin juga sempet di bazar itu actually keluarin sama oat milk. Jadi aku coba ngetes marketnya dulu sih, karena memang banyak ngobrol sama orang kalau kayak vegan, yang plant milk tuh lagi naiknya banget. Betul. Jadi emang lagi coba. Cuman memang saat eksekusi masih kebanyakan sih orang kayak, oh ya udah milk aja deh yang pure milk. Ini tuang nih ya. Yes, dituang aja. Sampai penuh atau gimana sih? Nggak perlu sih sebenarnya. Cuman kalau aku prefer sampai penuh. Terus aku diemin dulu. Tapi balik lagi ke preferensi orang masing-masing ya. Berarti nanti kalau didiemin dia apa sih, nyerap gitu ya? Iya, jadi bakal lebih soft lagi dan lebih enak gitu. Tapi nggak bocor nih? Nggak. Yakin kamu? Yes. Ya udah kita tes. Ya kalau sampai sejam mungkin bocor ya. Berarti berapa lama biar nggak bocor? Biasanya sih 5 menit juga masih tahan sih. Ini kenapa sih ada foto ini siapa? Ini jadi pertama kali dulu bikin logonya itu aku brandingannya sama teman baik aku. Terus kayak lucu deh, kayaknya kalau misalkan ada brandingan guanya gitu. Jadi ini kamu? Iya, temen aku bikinnya aku. Mirip dari mana? Nggak mirip ya? Aslinya lebih cantik loh. Ini harusnya foto kamu. Pengennya sih gitu ya. Jangan karikatur atau kartun. Kan banyak tuh yang brand-brand yang legend tuh. Ayam. Kan foto iya sih ditaruh. Ya, bener ya. Kamu taruh aja. Aduh, masih gak pede nih jadi kayaknya. Jadi nanti kalau udah umur berapa puluh gitu ya, kayak, nah ini foto mama tuh muda gitu. Oke, jadi kita sambil nunggu nih ya. Kita lihat dia akan bocor, ngerembes atau kayak gimana. Ini resep kamu bilang tadi dari papa gitu ya? Betul. Papa apa, chef atau gimana? Bukan sih, papa cuman demen masak, demen bikin kue, buat mengisi waktu-waktu kosong dia. Udah gitu aja? Iya. Dan ini resep andalan dia? Iya, sama ya mungkin karena latar belakangnya papa dulu ada family business, jadi kayak restoran segala macam, jadi ya suka involve dalam pembuatan makanannya, ngetes makanannya, jadi kayaknya pada akhirnya suka gitu sama makanan. Nangkap. Resto apa kau boleh tahu? Papaku dulu ada restoran keluarga namanya Ipachi. Ipachi itu Japanese atau Chinese? Japanese, jadi sushi, pokoknya makanan-makanan Japanese, karena memang chefnya juga dari Jepang langsung. Wow, oh bukan ayah kamu chefnya? Bukan. Oh dia pemodalnya gitu ya? Iya, papaku soalnya justru arsitek, jauh ya. Oke, arsitek punya bisnis restoran, sekarang bantuin anaknya. Tapi kalau dagang itu bareng sama papa atau gimana? Kalau bisnis sendiri sebenarnya aku sih, tetap overall aku. Cuman kalau kayak operasional, productionnya papa bantu banget. Oke, ini kalau mau beli di mana? Ini sekarang ada di e-commerce, ada di Shopee, Tokopedia, terus aku kayak via WhatsApp juga bisa. Kalau kemarin-kemarin tuh sempat survei ke Blok M, daerah anak-anak Gen Z ya. Yes. Cuman belum nemu yang benar-benar pas lah. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Jadi akhirnya ya udah deh kita fokus di online dulu aja, mau fokus main banyak ke quantity yang gede-gede, kayak B2B, lebih mau fokus yang kayak itu sih sekarang. Jadi agak mau bisnis modelnya agak diubah sedikit. Kamu selama ini jualan di online sama di offline bagusan mana? Terakhir sih pas yang sempat viral kemarin lagi gara-gara ada satu menu tuh, offline sih bagus banget ya. Cuman setelah fase abis viral itu balik lagi tetap online lebih bagus. Viral berarti viral apa sih kalau boleh tahu? Jadi kemarin aku keluarin menu namanya cookie shot with ice cream. Cookie shot with ice cream. And then? Jadi tuh viral banget pertama tuh sebelumnya aku 2 kali viral. Jadi pertama viral karena Cipung, anaknya Raffi Ahmad ya. Kenapa dia? Jadi dia tuh dia pernah nyobain. Pernah nyobain terus sama ada satu TikToker yang ngupload ngebahas tentang ini dia nih cookies viralnya Cipung. Jadi viral lah dari situ. Itu rame di offline, terus besok-besok aku keluarin lagi menu namanya cookie shot with ice cream.
Jadi bentukannya itu kayak ada cookies, terus ada 2 scoop of ice cream gitu. Jadi satu di atasnya, satu di samping. Oh, Jadi di secara samping. looks itu bener-bener interesting banget sih. Kayak orang kalau ngeliat, ih gila ini enak banget gitu. Jadi kemarin viral pas bulan Februari deh kalau nggak salah. Bulan Februari itu viral, jadi langsung di offline store tuh rame banget. Yang biasanya Crumble Crew tuh gak serame itu, kemarin rame banget sampai ngantri-ngantri. Itu kamu endorse, bayar atau gimana ke siapa anaknya Raffi Ahmad itu? Kalau anaknya Raffi Ahmad enggak. Enggak. Jadi kebetulan aja. Iya, kebetulan mamaku kenal sama Mama Rita. Mama Rita, Mama Rita, Mama Gina. Mamanya Nagita. Mamahnya Nagita. Yes, oh, mamahnya. iya. Berarti neneknya si Cipung itu. Betul. Jadi pas grand opening itu kita undang Mama Rita. Terus akhirnya dibungkusin Mama Rita di kontenin di YouTube-nya dia. Oke, kebayang. Terus berarti kamu fokus ke situ, itu sempat viral, abis viral turun lagi. Iya, seperti biasa. Jadi kayak ya fluktuatif lah. Abis itu baru gimana nih kita pengen naikin lagi. Terus kemarin kan memang lagi trending di mana-mana semuanya es krim. Jadi akhirnya kayak oke, kita harus bikin es krim nih. Gimana caranya bikin menarik. Tadinya sih sempat kayak mau bikin yang kayak jadiin kayak cone terus di swirl di atasnya kan, tapi itu harus mesin ya. Pakai mesin kita lihat kayaknya secara cost nggak masuk deh, ini ngeri deh gitu kan. Mahal mesin begitu? Mahal banget. Iya, karena kan semahalnya berapa sih boleh tahu? Pas itu aku ditawarin sekitar 40 juta. 40 juta. Iya, sebenarnya mungkin ada sih yang lebih murah gitu. Cuman kita nggak mau kayak beli murah tapi nanti lifetime-nya tuh nggak panjang. Nggak awet ya mesinnya. Iya, terus kan kebetulan teman baik mama aku itu supplier kitchen. Dia bilang kalau yang bagus yang ini nih. Ya itu harganya 40 itu. Dan disaranin kayaknya nggak usah dulu deh, dia bilang ke aku. Jadi akhirnya kayak iya deh, kayak nggak usah dulu, kita coba pikir otak gimana caranya kita nggak usah terlalu keluarin modal yang gimana, tapi kita tetap bisa bikin menu yang kayak gitu. Ini berapa harganya kalau mau beli satu begini? Kalau satuan doang kosongan itu start dari 27.000. Satu ini 27.000. Wow, dan itu banyak yang mau beli. Banyak. Menurut kamu tuh mahal atau murah? Menurut aku sih murah ya. Soalnya dibandingkan sama di luar negeri itu jauh banget sih harganya. Itu udah sama susunya atau belum? Belum. Jadi kalau aku kayak misalkan di offline store atau kayak lagi bazar, ada tuh menu yang langsung kita tuangin susu itu di harga 30. 30.000. Ya, kalau cuman kosongan 27. Start from 27.000. Oke. Gak tau kenapa di kepala aku tuh aku mengcompare-nya itu, tahu gak sih, sama kon es krim yang biasa gitu kan. Itu kan cost-nya murah tuh ya. Tapi kan ini kan emang kamu gimana ya, orang beli ice cream cone itu untuk makan ice creamnya, bukan untuk cone-nya. Yes. Dan ini menurut aku orang makan karena untuk si cookies-nya itu sendiri gitu kan. Terus pas ini harganya sekian gitu kan. Menurut aku secara ini kesannya jadi mahal. Betul. Nah, berarti PR kamu adalah gimana kamu mengedukasi atau membranding itu sehingga ini menjadi something yang eksklusif atau worth it untuk itu gitu loh. Karena tadi again, aku mending makan cookiesnya aja deh, gak usah pakai susu gitu loh. Karena kan ada tren itu loh yang kayak dia dicelupin. Iya, betul. Sedangkan kamu ini dimasukin gitu. Nah tuh branding menurut aku tuh kalau kamu bisa lebih membrandingkan itu, menurut aku sih peluang banget, karena kan aku hampir gak pernah nemu. Ini kamu pertama di Indonesia atau gimana nih? Dibilang pertama sebenarnya enggak. Jadi pas aku keluarin itu aku taunya pertama. Oke. Tapi ternyata, pas udah di tengah-tengah sekitar 3 bulan pertama tuh, tiba-tiba ada yang komen kayak ini ngikut brand ini nih gitu. Oke, apa nih brand apa, aku nggak pernah tahu. Baru akhirnya aku pencet kayak udah ada sebelumnya. Tapi dia juga baru banget lah, baru sekitar mungkin ya 3 atau 5 bulan lebih awal dari aku. Dan memang belum terekspos itu. Jadi memang pada saat aku keluar itu aku pas tuh kerja sama JKT Food Bank. Nah dari situlah aku naik, terus kemudian dibantu viral lagi di TikTok sama mantannya pacar kakak aku. Mantannya pacar kakak kamu. Oke. Jadi pas tuh dia kayak yang mensuggest aku lah kayak ini produk kamu lucu banget, kenapa kamu gak cobain masuk TikTok? Tapi aku bilang waduh, kayaknya aku belum ada belum ada kapabilitas lah buat bikin video gitu. Jadi kayak ya udah deh, nanti aku iseng ya, aku masukin TikTok. Pas dia masukin TikTok, aku ingat banget jam 2 pagi itu chat WhatsApp aku penuh. Tiba-tiba pada mau beli semuanya. Jadi mulai dari situlah akhirnya kayaknya bisa diseriusin. Akhirnya aku seriusin dan aku mencoba claim as number 1 first cookie shop in Indonesia. Tapi pas udah mulai viral itu barulah
ya orang-orang itu muncul kayak langsung kayak ini ikut-ikutan banget nih. Nggak ini. bisa nomor 1, nggak bisa pertama jadinya. Iya. Oke. Akhirnya digantilah klaimannya itu aku menjadi number 1 bukan the first one. The first Iya. one. Ya, oke lah, yang penting jualan lah gitu Betul. kan. Gitu. Tapi kalau aku jadi kamu beneran deh, aku tuh bakal bikin minuman banyak selain susu. Jadi ada opsi-opsi lain. Betul. Jadi mereka bisa pilih ininya kan ada banyak opsi nih. Ada berapa rasa sih kamu? Total itu sekarang aku ada 6. Ada 6. Nah, bikin juga minumannya ada banyak Ada juga. 6 ya? Iya, ada 6. Jadi bisa mix and match banyak ininya gitu ya. Boleh banget. Bentar deh. Ini kayaknya kita cobain sekarang boleh nih ya? Boleh. Ini gimana? Langsung diminum? Langsung minum terus gigit gitu. Seruput gigit. Seruput terus gigit? Iya. Nggak bleber nih? Asalkan seruputnya sama gigitnya tuh nggak apa ya. Takut gue lagi. Jadi kayak seruput dulu, kebanyakan baru gigit. Susu benar, susu biasa. Iya, susu biasa. Maksudnya iya fresh milk gitu kan. Terus gigit. Iya. Oh, maksudnya itu tadi pas itu nyampur di dalam. Iya, kayak gitu. Iya sih, tapi dia nggak ini. Betul, cuman memang dia akan lebih soft lagi sih. Jadi bakal agak kalau dipegang terus agak dikremes dikit, Hancur. ya, lebih gampang hancur. Cuman aku biasanya lebih suka kayak gitu karena coklatnya bakal ngeblend sama susunya. Jadi susunya akan lebih manis dikit gitu. Bener. Coba. Lebih lembut lagi kan. Bener, makin lama makin lembut. Itu aku suka sih. Aku suka sama ininya sih, serius deh. Oh ya? Sama doughnya ini kan. Gitu. Sejujurnya ini tuh ada perubahan resep sebenarnya. Apa? Yang aku sebenarnya justru belum cobain. Jadi papaku yang develop lagi kemarin-kemarin. Cuman udah dapat approval dari satu keluarga. Jadi kayak oke, aku bilang gitu. Oh, nanti mau berubah lagi nih? Enggak, udah final. Ini finalnya? Yes. Oh, bagian yang dia udah kecampur sama susunya nih. Enak ya. Lebih soft lagi. Iya kan. Nah itu aku yang paling suka kalau udah soft kayak gitu. Aku suka banget. You know what? Aku kepikiran kamu bikin cookie crumble with milk. Jadi puding. Jadi mungkin konsepnya tetap seperti ini, tapi ada cookie crumble-nya lagi yang dimasukin lagi ke dalam. Jadi ada tekstur lagi. Dalamnya lebih pasti soft kan. Jadinya jadi puding. Ini aku idea aja ya. Excited guys, soalnya menarik nih, bisa kemana lagi nih ya gitu. Aku mikir dari sisi bisnisnya, tau gak sih? Iya, betul. Gitu. Again, aku selalu percaya sama illusion of choice. Jadi kalau kita bisa kasih opsi banyak, ya udah walaupun kita nggak suka, as long konsumen suka, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Wow. Itu juga yang aku terapin sih sebenarnya. Karena pas awal-awal resepnya itu jadi, oke, pada awal aku suka banget nih gitu. Cuma makin belakang kok kayaknya masih ada yang kurang ya gitu. Cuman ya itu balik, as long as the customer suka, kayak ya udahlah jalanin aja. Betul. Cuman sambil aku kayak gali-gali feedback dari mereka sih. Kayak apa yang mungkin masih bisa diimprove, ya aku coba improve. Berasal kayak mereka kayak enak banget, ya udah. Menurut aku nih enak banget. Congrats buat papa. Pak siapa namanya? Papa Yani. Pak Yani, resepnya mantap Pak. Thank you. Abis ini nonton kayak seneng untuk dia. Enggak bang, bener enak, udah jangan dirubah lagi. Biar orang tuh ingat ya udah ini emang resepnya. Rasanya gitu ya. Resep kamu sih dough butter. Ya, jadi menurut aku sih udah, tinggal menurut aku kamu explore sama minumannya maybe. Apa nih topping-toppingnya ya? Iya betul. Kamu tadi kasih crumble atau apapun itulah. Sorry bukan soto ya, gue kesannya kayak jadi ini gitu. Tapi kan. itu bener, karena papaku justru sering banget ngomong aku, share kita bisa main ini nih, main ini, terus kita bisa bikin coffee segala macam. That's it gitu. Jadi kamu kan mainnya 2 level nih, si cupnya, toppingnya itu sama susunya. Nanti nextnya crumble. Oh, kamu kenapa nggak ikutin tren yang sekarang tuh? Dubai coklat pistachio. Sebenarnya papaku udah pingin banget, dia udah kayak papa udah coba beli nih. Papaku udah beli coba-cobain ininya lah. Terus kemarin aku juga ada temen yang jualan, kita nyobain. Cuman ada keterbatasan, kemarin tuh rumah aku lagi direnov segala macam. Jadi papaku kayak nggak sempat untuk ngedevelop. Karena balik lagi aku juga nggak sempat ngedevelop, dan aku sebenarnya nggak suka di balik kitchennya sih. Jadi lebih ke papa, jadi aku kayak serahin ke papa serahin aja. papa kamu bikin fokus seperti jualan. apa. Betul, aku That's a good combination loh. Iya. Nggak ngerecokin gitu Betul. kan. Satu fokus apa Betul. gitu kan. Keren loh, aku kedengernya happy sih kalau kayak gitu. Karena aku sama mamaku itu ya itu recok bareng tuh. Yang satu punya mau kepalanya begini, satu kepalanya begini gitu. Susah banget gitu kan. Akhirnya bisa gak sih? Udah beda aja deh. Aku ngurus ini, kamu ngurus ini, mama gitu. Jadi ya wes lah begitu. Ini menarik nih, kan kamu bilang sempat viral sama anaknya Nagita ya? Iya, Raffi Ahmad Nagita. Itu viralnya tuh naiknya seberapa persen sih, atau berapa kali lipat sih sebenarnya? Efektivitasnya itu
Karena banyak orang yang rela mau bayar. Ini kamu kan beruntung bayar, karena nggak iya. bayar. Tapi banyak orang yang rela bayar mungkin I don't know uangnya berapa, itu puluhan juta atau belasan juta saya nggak tahu. Dengan berharap itu balik atau branding atau apa. Menurut kamu efektif nggak sih? Pas di awal-awal sih di-expose di YouTube ya Tante Rita, itu sih sebenarnya nggak terlalu expect gimana ya, karena memang aku tahu orang-orang bakal lebih fokus ke YouTube-nya Rans Entertainment, which is yang punya Raffi sama Nagita sendiri kan. Jadi pas nggak berharap banyak, cuma ternyata pas dibantu oleh KOL, influencer makanan itu, foodies lah, ternyata naik banget gitu ya. I think 2 and 3 times gitu, kayak 2-3 kali lipat lah. Oh, jadi harus combo ya? Harus di-boost lagi sih. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman, ini tips juga berarti buat teman-teman ya, teman-teman UKM. Anyway, audiens kita kebanyakan UKM, owner UKM. Jadi kalau mereka misalkan endorse ke artis siapa, itu harus di-boost lagi sama yang lain. Betul. Either kayak kerja sama media atau sama KOL kita harus boost lagi sih. Itu kamu ada spending budget buat marketing itu nggak sih bulanan? Kalau bulanan sih sebenarnya nggak ada, karena aku suka kayak nimbun dulu nih, banyakan buat satu yang mega, anggapannya kayak gitu. Apa yang ditimbun maksudnya? Uangnya. Oh, uangnya. Iya, jadi kirain budgetnya aku kontennya. timbun. Jadi kalau monthly-nya ada yang biasanya buat ads aja sih. Buat ads tuh aku ada monthly budgetnya. Berapa tuh kalau boleh tahu? Biasa aku kecil sih, cuma 1,5 juta. Per bulan. Berarti ya. per hari berapa? 20 ribuan ada mungkin? Atau 30 ribu? Iya kurang lebih segitu. Tapi itu Facebook Ads? Iya, Facebook Ads, Instagram, Meta gitu. Nah tapi kalau misalkan kayak untuk kayak endorse apa, itu biasanya aku nggak menentu. Jadi memang kalau misalkan lagi emang kepingin endorse ini, duitnya ada ya udah. Tapi kalau misalkan duitnya nggak ada, oke aku tabung dulu untuk kayak di bulan berapa aku spend gitu. Oke, itu ininya kamu ya. Terus so far kamu tadi kan lagi cari tempat baru ya untuk yang offline store. Betul. Kenapa kamu udah enak nih di online, kenapa kamu masih tetap ingin balik ke offline lagi? Karena buat aku untuk Cookie Shot ini gak bisa cuman as an online, karena kita coba untuk ngejual experience juga. Dan itu menurut aku yang susah untuk orang dapetin secara online. Karena aku juga pingin istilahnya kita mau dapetin exposure dari orang-orang itu dengan kalau misalnya kita offline tuh kita bisa nunjukin atraksinya kan. Pas nunjukin atraksi kita tuh bakal dapet free marketing lah dari mereka. Emang kamu ada atraksi apa? Biasanya kan kalau misalkan orang beli yang Cookie Shot with Milk, itu kita langsung tuangin kan. Nah itu mereka tuh biasanya suka banget konten-kontenin, langsung kayak kak bentar kak, aku mau videoin dulu masih Instagram story. Oke. Nah itu yang aku bilang free marketing, enak banget. Jadi kita cuman kayak oke kak, kita tuangin susunya segala macam, dan mereka kayak lucu banget, bentar aku mau kontenin kayak gitu. Berarti kalau gitu harusnya kamu tuh punya teko khusus yang unik, yang cuman kamu doang yang punya. Terus sambil mereka ngasih unjuk, kalau bisa lo lempar-lempar gitu. Iya, itu semacam kayak orang-orang di Tahiti gitu ya. Iya, maybe, atau yang kayak Turkish ice cream, Yes, you know, dikerjain segala macam. Itu bisa juga tuh kalau misalkan kamu buat offline store ya. Dari tadi gue ini mulu ya ngasih saran mulu ya. That's a good idea. Ya aku exciting soalnya. Aku seneng banget justru kadang makanya kalau ngobrol gini, karena dapat banyak insight dari orang-orang kan. Jadi kayak oke, bagus nih, kayak keluar otaknya gitu. Karena kalau lagi sendiri tuh biasanya mendem, nggak keluar idenya gitu. Iya, soalnya ada juga mungkin yang komentar kayaknya ini podcastnya The Spice Girl banyak ngomong nih dianya gitu kan. Ya emang kita ngobrol. Kalau kalian berharap aku cuma lempar pertanyaan, ya mending akunya nggak usah ada gitu kan. Apa sih kayak wawancara satu arah gitu kan. Instagram aja ya. Iya gitu, enggak, emang kita ngobrol di sini kan. Kita owner ke owner gitu, kita ngobrol. Terus sekarang nih kamu fokus ke sini aja berarti? Sekarang justru nggak fokus ke sini banget sih. Ada aku bisnis lain atau apa? Enggak, tapi aku lagi full time juga di kerja kantoran. What? Bentar, kamu udah lulus kuliah, terus bikin usaha ini, abis itu kamu kerja? Iya betul. Sempet kerja nggak sebelumnya? Magang dong, tapi magang itu memang kayak mandatory dari kuliah aja sih. Oh, magang kuliah. Magang mandatory dari kuliah itu di semester 2 awal. Terus lulus, abis itu kosong, langsung bikin bisnis. Langsung bisnis. Terus habis itu kerja? Iya. Kenapa? Anda kok kebalik? Orang-orang kerja, resign, bikin usaha, kamu tuh bikin usaha, habis itu kerja gitu. Kebalik ya, banyak bilang sih. Mungkin salah satunya karena adalah aku butuh cari modal lagi sih. Karena memang dari orang tua tidak memprovide modal ya. Jadi gimana caranya, karena butuh modal ekstra, let's work on another job gitu. Jadi sih. papa cuman modalin resep sama bakingnya. Iya. Terus kamu harus cari uang sendiri gitu. Betul.
Kamu ada bagi saham nggak ke papa? Ada sih. Profit? Iya, ada profit ke papa mama. Ngasih. Terus oke, sekarang kamu kerja. Boleh tahu posisi apa? As a digital marketing. Digital marketing. Oke, boleh disebut? Di PT Orang Tua Group. Oke, jadi nyarinya ke orang tua lagi ya. Iya. Mengabdi ke orang tua. Oh, kamu kerjanya di situ. Emang gajinya lebih gede daripada kamu usaha apa gimana sih? Sebenarnya enggak juga sih, cuman memang kalau usaha kan mungkin kadang unstable ya. Balik lagi harus lihat penjualannya seperti apa. Tapi kalau di kantoran kan udah pasti ya ada stable income. Nah, itu yang aku cari juga lah, pengen ada income stable. Jadi yang ini biar on the side lah. Buat ini lebih diputerin buat jadi modal bisnis. Tapi aku suka sih sama pemikiran kamu ya. Kamu tuh anak muda tapi realistis gitu ya. Artinya ya udah butuh modal, kerja lagi sambil jalan, dan itu keren sih. Banyak anak muda kita yang agak-agak halu ya. Jadi kayak dia kurang modal tau gak ngapain? Pinjol. Oh iya benar sih. Iya. Aku gak mau sih. Takut judi banget. Online segala macem. Harusnya kayak gini guys, kerja gitu. Apa kayak freelance, kayak full time, kayak whatever gitu kan. Aku ingat ibu aku dulu dia kerja double job, kalau nggak salah triple malah. Waduh. Buat ngebiayain anaknya gitu. So makasih mama. Keren sih emang orang-orang dulu tuh, zaman dulu tuh menurut aku lebih hardworking jauh daripada anak-anak sekarang. Benar. Tapi kamu anak-anak sekarang loh. Iya. Apa sih yang salah dengan anak-anak sekarang menurut kamu? Apa ya? Mungkin lebih mentalnya lebih kayak ya bukan dibilang ngegampangin sih, tapi lebih yang kayak ya udahlah, kayak kita jalanin aja, tipe yang kayak gitu. Sebenarnya aku juga tipe yang jalan aja, cuman aku nggak mau yang kayak diem di tempat gitu loh. Aku prefer untuk kayak oke, kita cari sesuatu ya. Mungkin karena memang aku juga personality-nya nggak bisa diem ya. Kayak demen ngomong-ngomong orang segala macam. Jadi ya nyari kerjaan aja sih. Kayak nggak bisa tuh kayak gabut di rumah tuh nggak bisa. Jadi ya udahlah kita cari kerjaan. Makanya aku juga mulai main di TikTok, bikin konten. Jadi actually mungkin bisa dibilang aku juga jadi kayak triple job kali ya, karena sebagai content creator juga sekarang gitu. Oke. Apa sih IG kamu atau TikTok kamu? TikTok aku namanya Sharzo. Coba kita follow guys. Boleh. TikTok, ramen di TikTok atau di IG? TikTok sih. TikTok. Karena di TikTok aku nggak personal gitu. Apa namanya? Sharzo. Jadi Zoe. Sharzo. Zoe. Iya. Ketemu gak? Dogs Butter tapi ini. Betul. Jadi aku branding Dogs Butter di personal account aku. Oke. Oh ya nih ada yang 1,1 M gitu kan ya. Cookie harga 130.000. Yes, itu juga yang aku kayak coba nekenin ke orang-orang yang belum paham tuh, kayak kenapa sih harganya tuh aku 27.000. Karena banyak kan yang tadi kakak juga bilang kayak menurut aku ini mahal gitu kan. Jadi aku coba kasih lihat kenapa sih harganya segini. Gitu. Jadi di konten itulah aku bikin. Jangan lupa follow apa? Sharzo. SHARZOE. Oke, kita dukung followernya sampai 1 juta. Amin. Terus kamu tuh lulusan kampus mana sih kalau boleh tahu? Aku di Prasetya Mulia BSD. Itu kampus orang kaya kan biasanya. Waduh, enggak lah. Iya enggak sih? Iya kan Prasmul brandingannya seperti itu sih. UPH satu lagi ya. UPH, gitu. Aduh, brandingannya. Yang semuanya tuh jadi pengusaha. Kalau di Prasmul kebanyakan iya sih. Di Prasmul. Banyak dan yang kamu dari Prasmul itu. Yes, betul. Teman-teman kamu semua pengusaha sekarang? Enggak juga sih. Justru kayaknya angkatan aku banyakan yang corporate ya. Oh ya? Iya. Berapa persen sih perbandingannya? I think ya bisa dibilang 50-50 lah. Atau mungkin sekarang 60-40. Yang sebelumnya apakah ada yang sampai 80? Angkatan-angkatan sebelumnya justru mungkin? Angkatan sebelumnya kayaknya lebih banyak corporate juga deh. Oh gitu. Tapi bisnis yang terkenal juga banyak gitu. Oke. Apa sih salah satu bisnis yang kamu tahu yang terkenal lulusan dari Prasmul ownernya? Sebenarnya ini ada satu yang terkenal banget, tapi kayak jadi rebutan antara UPH sama Prasmul. Kenapa? Dia kuliah di 2 tempat? Jadi kakak adik. Kakak adik? Dan satu kakak, aku lupa deh kakaknya atau adiknya itu di UPH, yang satu lagi di Prasmul. Oke, terus? Jadi sering kayak mengklaim lah satu sama lain kayak ini UPH punya, ini Prasmul punya. Which is itu Puyo. Yes, itu Puyo. Kakak adik, iya, kakak yang satu adik. Di Prasmul, satu di Bunda Mulia. Ini bener gak salah ya? UPH, betul. UPH, oke. Nah kalau yang terkenal lagi ada Hakka Dimsum, terus ada yang kemarin viral-viral tuh, yang donat-donat. Apaan tuh? Di Blok M, pokoknya di Blok M-an ada salt bread. Terus ada BC Cheesecake, terus ada donat-donat itu sama Sesame Bakery. Pokoknya yang viral-viral kemarin tuh di Blok M itu punya anak Prasmul. Wah, oke. Boleh ntar anak gua kalau udah gede kuliah di situ. Boleh banget. Free endorse. Prasmul masuk ya. Siap. Aku ada dikasih tahu nih sama tim aku nih. Katanya tuh dulu kamu
bisnis reseller sneaker. Sneaker ini bukan yang snack itu ya, Bukan. sepatu kan? Iya, sepatu. Aku sempet ngeliat sih orang jual sepatu. Kayak something banget gitu yang untungnya bisa cuan gede. Emang apa sih, boleh jelasin gak sih ke kita yang awam nih? Emang seperti itukah gitu? Bisa dibilang kayak jualan branded sih. Karena kan memang kita ngejual sneakers kan ada brandnya. Nah brandnya itu kan yang kasih value lebih kan ya. Kenapa orang-orang willing to pay-nya jadi gede. Jadi pada saat itu ya lagi tren lah. Kayak Yeezy, NMD, Ultra Boost. Itu kan dulu ngetren banget tuh. Di tahun berapa ya? Sekitar 2016, 2017, 2018 itu naik banget lah. Nah yang paling tinggi banget hits itu Yeezy sih dulu. Kamu buka toko gitu? Enggak, online juga. Jadi lebih pas awal itu cuman jualnya aku buka sistemnya pre-order. Jadi kayak kalau ada demand-nya baru aku coba supply kayak gitu. Terus abis itu barulah ikut coba ngantri-ngantri. Karena udah beberapa kayak di toko-toko di Indonesianya udah keluarin gitu lah. Tapi dengan sistemnya kita harus ngantri. Ngantrinya tuh sampai nginep-nginep di mall gitu. Sampai akhirnya bisnisnya mulai merambah jadi consignment store. Jadi titip jual. Jadi orang punya sneakers apa kita jadi as a wadahnya sih. Jadi kayak perantara, semacam kayak Tokped-nya gitu dulu. Nah itu lumayan sih memang karena ya itu balik lagi karena kayak jualan branded lah. Branded kan kalau kayak tas-tas mahal kan harganya juga mahal-mahal kan. Nah ini kita sama. Aku mikirnya gini, kenapa orang nggak langsung beli dari tokonya aja? Karena limited. Yes. Berebutan sama yang ngantri-ngantri kayak betul. kamu ini. Dan mereka kan pasti customer kalau sekarang udah punya duit banyak ya ngapain gue ngantri-ngantri. Beli aja langsung. Beli aja mahal walaupun langsung. lebih mahal. Yes. Kamu ngantri sampai nginep di mall? Betul. Beneran itu? Iya beneran, aku nginep di di mall. mananya? Ada tuh, Mall Central Park, aku nginep di jembatan yang antara Neo Soho tuh, nginep di situ sekali pernah. Terus di Mall Pacific Place juga pernah tuh, di luarannya pernah. Itu gak temenin papa tuh? Enggak, jadi pas itu aku sama mantan pacar ya. Mantan pacar? Iya, mantan pacar sama ada kayak pegawai suruhan mantan pacar lah. Jadi ngantri bertiga, biar dapat 3 pasang sepatu. Oke, gue gak ngebayang nih ngantrinya kayak gimana itu. Kan dari pintu mallnya itu udah berjajar orang gitu. Aku gak kebayang gitu kan. Ini orang sampai mau rela. Emang untungnya seberapa sih? Satu sepatu gitu? Seharga satu sepatu itu bisa. Emang satu sepatu harganya berapa? Kalau kayak Yeezy tuh retailnya di 3,6. 3,6 kamu jual di 7, anggaplah gitu. Itu kalau itu paling kecilnya. Paling kecilnya, iya. Bisa di 10? Bisa. Bisa nih orang mau bayar. Betul. Karena gak mau ngantri. Oke, berarti seharga kamu nginep di hotel mana lah gitu ya. Tapi kamu gak kredit mantan kamu ya? Iya dong, tetap dong. Tetap ini ya. Tetaplah dulu partner kerja bareng lah tetap. Berarti kamu kalau viral mungkin bahan langka atau apa, ntar pacar kamu suruh ngantri tepung ya. Depan toko tepung ya. Ada fotonya? Ada. Ini yang di Pacific Place. Wow, gila. Jadi ngantrinya marah banget sih. Dan kadang bisa sampai rusuh gitu. Sampai rusuh? Iya. Ngantri iya, sepatu kalau udah rusuh gitu ya? aku minggir-minggir lah. Ah, wow. Kadang kalau rame banget ya gitu. Terus kalau yang di Central Park tuh, iya dari jauh tuh. Dari tengah-tengah jembatan tuh udah pada ngantri panjang. Sampai ke toko Adidas yang di Neo Soho. Kalau nggak kebagian gimana? Nah kalau udah ngapain ya udah pulang. Serius? Jadi sia-sia tuh nginep? Cuman ya untungnya itu mereka punya sistem sih, sistem bagi nomor. Jadi kalau misalkan emang udah gak kedapatan nomornya udah udah bye-bye. lo gak usah ngantri. Iya, cuman jeleknya itu mereka bagi nomor itu akan di hari besokannya di sebelum jam 10. Oh ya, sama jadi, aja. sama aja bohong sih Nginepnya sebenarnya. sia-sia juga. Sia-sia. Kecuali dibagi dari sebelumnya. Iya, gitu. Cuman ya kadang ya nambah temen. Jadi kalau udah nambah temen ya kadang bisa kayak tektokan kan. Lu punya stok apa gitu. Kalau customer lagi nyari, boleh gitu. Bener. Pernah lihat ini gak sih kalau di Jepang lu antrinya kayak gimana? Kurang lebih sama sih. Aku Masa? juga pernah soalnya. Aku soalnya ngeliat video itu yang di Jepang itu ini. Dia tuh naro botol atau naro barang gitu loh. Tapi orangnya gak ada di situ. Oh, kalau di Indonesia gak bisa. Ya botolnya hilang. Iya, kayak ya udah nih siapa geser baik gitu. Iya, kalau di Jepang tuh beda banget gitu. Iya, kalau di Jepang kan memang orang-orangnya kayak ya udah mereka menghargai sih ya. Kalau di sini ya susah sih untuk seperti itu. Sayang sekali. Terus kamu jualan tuh barang-barang kayak gitu, sneaker, sepatu dan lain-lain. Apa nih? Tulisannya ada karena modalnya kurang. Oh, PO karena modalnya kurang. Betul. Oke. Itu yang tadi aku bilang. Jadi pertama kali ya sistemnya pre-order. Jadi terima duit dulu baru kita pakai duit orangnya buat kita putar. Terus kamu masih gak tuh jualan itu sneaker? Enggak. Kenapa berhenti? Jadi pas awal masuk kuliah sih. Pas masuk awal kuliah kan. Wait, ini kapan? SMA. SMA? Iya. Wow. Guys, panutan saya nih. Dari SMA dia daya juangnya tuh apa sih namanya sebutnya, willing untuk berjuangnya tuh kuat sekali sih ya.
Rugi kayak mantan kamu tuh nih kan. Wah iya ya. Nanti dia nonton, waduh. Dia dengar loh ini podcast ini loh ya. Oke. Iya kamu dari SMA gitu ya, dari udah SMA. begitu. Wow, jangan SMP ada sesuatu mungkin jualan permen atau Justru apa? SMP jualin cookies. Ini Bukan cookies ini. Jadi Beda. karena papaku yang tadi aku bilang kalau misalnya papaku suka tuh bikin kue, Iya. baking. Jadi pernah tuh papaku bikin cookies yang bulat biasa. Terus aku bilang enak banget, aku coba jualin apa gitu. Iya. Iseng-iseng aja sebenarnya ke teman-teman. Akhirnya jualin lah di SMP tuh, jual kayak sehari jual bawa 10-20 cookies kayak gitu. Wow. Jualin. Tepuk tangan. Benar-benar keren sih. Itu emang kamu dari keinginan kamu pengen punya uang atau disuruh orang tua atau gimana? Iya, keinginan. Karena papa mama aku tuh dari dulu gak pernah kasih uang jajan. Jadi uang jajan tuh cuma dikasih kalau misalkan aku gak dibawain bekal. Jadi kalau gak dibawain bekal kan harus jajan. Terus kadang kalau ya kepingin beli apa sesuatu tuh gak enak minta juga gitu. Iya. Karena ya mereka gak kasih uang bulanan. Kalau kan teman-teman aku banyak kan ada uang jajan bulanan tuh. Kayak enak banget ya gitu. Jadi akhirnya ya udah deh coba jualan aja. Kenapa enggak gitu kan. Karena kan minta mama sama papa juga kayaknya gak enak. Ya udahlah gitu. Iya sih bener sih. Oke. Nice. Keren. Di sini katanya kamu dari jualan sneaker tuh bisa berhasil ke Jepang umur 17 tahun. Iya. Sukses banget tuh ya, cuan ya. Betul sih, itu aku ingat banget juga itu salah satu kayak pas mikir bisa ya gue ke Jepang umur 17 tahun gak pakai duit keluarga sama sekali. Itu one of big achievement aku sih, kayak aku bangga sama diri aku sendiri gitu. Jadi kayak jadi self award juga buat aku, reward. Karena pada saat itu aku tahu aku banyak kehilangan masa-masa remaja lah istilahnya. Jadi pada saat mungkin di SMA itu kalau weekend gitu, kalau weekend pergi sama temen-temen, tapi aku weekend pasti kerja, ngurusin kerjaan. Terus kalau misalkan weekdays gitu, misalkan harus ngeles abis ngeles tuh ngurusin packingan buat kirim-kirim sepatu. Jadi ya jarang banget sih ada quality time sama temen-temen. Makanya baru dapet quality time sama temen-temen tuh pas kuliah kan. Pas kuliah makanya akhirnya udah gak jualan lagi. Jadi itu jadi self reward aku karena ya udah kerja keras lah gitu istilahnya. SMA akhirnya aku pergi sama mantan pacar aku sama om aku bertiga ke Jepang. Itu pun tapi di Jepang juga bukan yang kayak liburan banget. Pada akhirnya juga kerja lagi sih. Apa nyari sneaker juga jangan? Nyari sneaker, terus nyari dulu tuh zaman-zaman Bape tuh, Bape Off-White yang kayak gitu-gitu. Apaan itu? Itu dulu apa sih namanya ya? Gue bukan anak gaul nih. Hypebeast gitu lah, baju-baju Hypebeast, branded lagi. Jadi di sana juga ada kayak Just tip gitu. Betul. Terus kamu bawa koper penuh barang-barang begitu. Betul. Jual lagi di sini. Iya. Itu kalau bisa ngajak papa, mama semua biar kopernya penuh ya. Pinginnya sih gitu ya. Cuman mampunya cuman buat sendiri, jadi ya udahlah akhirnya jalan sendiri. Ada cerita menarik apa lagi nih yang belum kita gali kira-kira? Aku dulu pas SMA karena jualan itu aku kayak suka bolos deh. Bolos? Iya, bolos sekolah. Bolosnya tapi jualan? Iya, ngurusin bazar. Oh, gak apa-apa bolos kalau gitu. Iya. Berfaedah itu gak apa-apa. Aku dukung. Tapi guru-guru aku gak tahu, taunya aku sakit. Jadi abis sih kalau nonton maaf ya Bu, Pak. Minta maaf sama Bu Guru ya. Iya, betul. Tapi ya aku bukan bukan membenarkan atau itu. So, aku appreciate banget sih kayak gitu. Angkat topi. Thank you. Madol terus apa lagi selain madol nih? Hidup aku flat-flat aja sih sebenarnya. Cuman memang dari aku sebenarnya hobi nyanyi. Jadi aku tuh cita-cita aku tuh nggak ada sama sekali bikin beginian nih. Cita-cita aku lebih kayak pingin jadi penyanyi, jadi artis. Karena aku lihat kalau hidupnya artis enak banget ya, kayak gitu kerjanya, terus duitnya banyak, terus dapat fans kayak gitu. Kamu nyari fame, kamu punya berapa bersaudara? Aku bertiga. Bertiga. Iya. Kamu anak ke? Terakhir. Karena itukah mungkin kayak kenapa sih kamu pengen famous gitu? Gak ada sih, mungkin karena memang dari dulu anaknya udah sangat ekspresif dan kayak sering lah, dulu aku juga sering kayak sama kakakku berantem, aku acting nangis lah gitu. Jadi memang di dulu mamaku udah kayak kamu coba deh, kayaknya kamu cocok buat acting kayak katanya. Udah ketahuan bohong ya? Iya udah ketahuan bohong, jadi karena udah keseringan kan kayak Koko kerjain apa nangis, bilang gini, terus Koko kayak aku gak ada kerjain apa-apa nih, anak emang nangis sendiri katanya gitu. Jadi akhirnya mamaku bilang yaudah kamu kalau aja di acting, cuman memang gak pernah yang diseriusin, jadi gak pernah nyari kayak casting. Cuma pernah sekali aja sih ikut audisi Idola Cilik 2. Idola Cilik 2? Itu tuh umur berapa tuh? Itu kayaknya umur kelas 5, berarti umur 10 deh. Umur 10 tahun? 10 tahun. Mas dulu banget dong kalau gitu. Banget. Terus apa, lolos atau gimana? Itu sampai audisi kedua doang, abis itu udah gak lolos. Kamu bisa main alat musik gitu gak sih? Gitar. Iya, kamu bikin aja tuh di YouTube tuh yang nyanyi-nyanyi sendiri tuh. Cuman gak pede. Ayo dong, mulai dong. Makanya baru pede nih sejak main TikTok lah.
Main TikTok kan harus munculin muka sendiri kan. Dia akhirnya kayak mau gak mau udah harus pede gitu. Lampiasin ya. Iya. Kamu punya 2 pet nih sekarang, either bisnis atau tadi kalau misalkan kamu mulai untuk nyanyi atau misalkan acting atau apa ya bisa juga sih kayak gitu. Betul. Pokoknya kita dukung. Jangan lupa di follow guys tadi IG yang tadi. Kamu terinspirasi dari mana sih si ini kan kamu bilang pertama di Indonesia. Yang di dunia yang pertama siapa? Dominic Ansel. Itu Dominic di Amerika. Jadi emang aku awal lihat dari dia sih. Cuman baru kepikiran kayak oh iya bener nih idenya konsepnya seperti ini bagus gitu loh. Dan ternyata di sana memang rame. Cuman itu yang aku notice Indonesia tuh ketinggalan jauh banget sama di luar negeri. Makanya aku sering banget suggest kalau anak-anak muda atau siapapun mau bikin bisnis, go travel the world, lihat di luar lagi naik apa, ambil idenya. Karena kita ketinggalan jauh kayak maybe 3-5 tahun. Di sana soalnya udah viral udah lama banget ternyata gitu. Dan aku juga baru tahu kan. Jadi pas tahu kayak gitu, oke, let's make it in Indonesia. Wow. Itu kamu pas lagi kesana atau lagi lihat online? Lihat online, lihat YouTube sih. Lihat YouTube? Iya, itu pun gak disengaja. Pada saat itu memang aku keadaannya itu lagi COVID. Pas awal COVID lah. Pas awal COVID, memang aku lagi ada keinginan pingin bisnis lagi. Karena sebelumnya yang tadi aku bilang bikin bisnis sneakers, kayak kangen gitu. Kayak ya pingin bikin bisnis nyari tapi apa ya. Pingin bikin clothing line tapi terlalu susah. Bikin sepatu, it's impossible ya. Terlalu harus modal gede segala macam, risetnya panjang. Menurut aku apa yang paling gampang? Oh, bikin bisnis F&B. F&B iseng lah lagi nonton YouTube, gak nyari apa-apa, tiba-tiba lihat apa nih ada satu video direkomend. Oh, Cookie Shot Dominic Ansel. Oh, aku nonton, lihat itu langsung nyamperin papa. Pah, bisa gak bikin ini? Bisa katanya. Ya udah, ayo kita bikin gitu. Harusnya papa diajak kalau gitu ke sini nih. Iya, sayangnya papa lagi ke Malang, lagi balik ke kampung tuh. Oh, di sana kampungnya. Iya, papa asal Malang, lagi ada kawinan saudara sih. Papa butuh berapa lama nih untuk mendapatkan resep atau cetakan yang bagus? Kalau cetakannya sih memang kita import dari luar negeri. Oh ya. Iya, import dari luar negeri. Apa sih yang bikin bahannya atau apanya sih cetakannya tuh kayak gimana? Kalau di Indonesia kan lebih apa ya? Lebih kayak yang cetakan-cetakan kayak buat lapis legit gitu kan, yang bahannya tuh tipis. Iya bisa dibilang tipis sih. Yang kalau kayak jatuh kayak petang-peteng gitu dah. Kalau di kayak sana seng tuh gitu ya. iya kayak seng betul. Tapi kalau yang di luar itu kita bener-bener firm banget sih. Dan emang lebih jauh lebih bagus secara kualitas. Itu aku import dari Amerika juga di sana. Nah untuk kalau produksinya ya, kalau untuk developnya itu berapa lama? Sekitar 2 bulan sih, Bapak nggak lama sih. Tapi sebenarnya kalau untuk bener-bener rasanya itu bentar. Itu within 2 weeks juga Papa udah beres pasti. Rasa. Berarti Kan, ngomongin cetakan ya? Iya, tapi kan balik lagi harus ngesesuaiin sama cetakan. Dan gimana caranya kita juga bentuknya harus bagus. Itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Iya. Okay. Itu awalnya banyak tuh bentukannya sampai melebar-melebar. Gak ada bentuk gelasnya, udah kacau deh itu pokoknya. Sampai akhirnya ya berhasilnya itu sekitar 2 bulannya lebih. Berarti sekarang nih semua masih manual ya? Belum ada mesin yang kayak otomatis atau apa gitu. Kamu sebulan bisa jual berapa cup sih kalau boleh tahu? Berapa cup? Peaknya di berapa gitu? Kalau peaknya sih bisa sampai 25.000 cup ya. 25.000 itu kalau cup. lagi high season yang kayak misalkan lagi Natal tahun baru. Lebaran. Iya. Tapi kalau lagi on regular, I think around 10.000. Itu udah maksimal. Orang itu beli satu atau dia beli bundle gitu? Kalau di offline kebanyakan orang beli satu. Mau coba doang? Iya mau coba atau enggak ya karena memang lagi kayak pengen nyari snack, pengen cari cemilan kan, ya satu. Tapi kalau orang udah beli online udah pasti beli 6, 4. Bahkan ada yang suka beli sampai 3 box. Dia buat bagi-bagi lagi kali ya? Iya sih, kadang ada juga yang ngomong kayak nyetok Kak katanya. Aku bilang gila juga ya, karena kan menurut aku soalnya 1 cup ini aja udah ngenyangin. Mereka ada yang bisa makan sekali 3 cup tuh menurut aku wow. You guys are amazing, aku bilang. Jangan banyak juga kan. Iya manis kan soalnya. Dicicil aja, iya. bener-bener di stok aja gitu kan. Maybe sehari 1 atau sehari setengah maybe. Oke, aku boleh lihat ini gak boxnya nih? Boleh banget. Ini boxnya sebenarnya bukan apa ya, awal-awal nih buat orang-orang ini kayak birthday gitu, buat kasih gift sih sebenarnya box yang ini. Sih. Kok aku ngerasa mirip apa ya? Ayo apa? Pop apa gitu? Antara Oreo sama Pop Tart. Desainnya. Iya. Sih, aku kebayang sih pas kakak ngomong itu. Desainnya yang biru-biru juga bentukannya. Kalau rasa sih ya gitu. beda, nggak sama gitu. Ini lucunya sebenarnya kakakku yang desain juga sih. Kakakmu? Yes. Kakakmu desain grafis? Iya. Jadi sebenarnya di keluarga aku tuh kayak lengkap gitu loh. Iya. Karena aku lebih ke marketing, kakakku yang kedua itu desain.
Terus kakakku yang pertama itu orang finance. Pas banget, Iya. perfect. Jadi kamu bisa konsultasi semuanya di situ. Betul. Oke, ini kalau dibuka biar dia, udah ada ininya Iya, guys. udah ada sekatnya. Baru mau ngomong, kalau nggak berantakan. Betul. Udah ada sekat semuanya. Ini kamu ngeprint harus banyak berarti ya? Iya, itu sih PR-nya. Suka jadi dead stock takutnya. Kalau Bener. misalkan sampai amit-amit bisnisnya nggak jalan jadi dead stock. Betul. Jadi kamu harus hati-hati lah. Karena kan makin banyak makin murah. Tapi ya kebanyakan juga Betul. kan. Gitu. Iya loh ini tuh. Ini kuat loh ini. Iya kan? Tuh. Enggak. Pokoknya dia juga kalau kayak misalkan produksi hari ini terus sampai seminggu dia tuh emang akan mengeras juga. Ya wajar. Jadi ya over the days bakal mengeras. Expire-nya berapa lama? Seminggu 2 minggu sebenarnya masih kuat. Cuman pasti kan yang aku bilang lagi itu bakal mengeras. Jadi aku suggest biasanya within 5 days sudah harus dihabisin lah gitu. Kalau taruh di freezer aman dong? Sebenarnya aman. Cuman kan jadi keras banget. Manasinnya ntar gimana? Manasin sih di oven sih. Oven atau enggak di microwave. Masuk oven lagi sebentar Iya, atau microwave. betul. Iya, artinya kalau mau beli banyak penuhin freezer juga nggak apa-apa kan. Iya, Tapi boleh. ya fresh lah lebih bagus lah pastinya. Betul. Kalau soalnya jujur kalau baru keluar dari oven terus dikasih coklat, enak banget, angetnya tuh bener-bener soft banget. Kebayang Jauh sih. lebih. Ini wanginya tuh kerasa sih kalau Iya. baru keluar dari oven tuh ya. Wah, kecium banget Makanya tuh. di rumah tuh biasanya udah kayak kalau aku lagi produksi, kakakku kayak, aduh wangi banget nih, boleh gak minta? Boleh gak minta? Gak boleh. Ini aku yakin baunya sampai ke tetangga ini. Iya. Tetangga dibagi Soalnya nggak? pas banget, aku produksi itu di belakang rumah aku tuh kita ada areanya rada kebuka. Oke. Jadi pasti bau-bau segala macam Keluar. bisa aja keluar. Tetangga dibagi atau gimana? Enggak juga. sih. Harus beli ya, Harus support beli ya. bisnis dong. Kamu marketing selain endorse, ada ini gak sih ikut bazar gitu? Bazar ya. Rutin? Itu justru nggak rutin sih. Pas itu sempat rutin di, I think tahun lalu sempat adalah rutin. Tapi itu juga nggak yang rutin sampai kayak weekly atau monthly nggak. Cuman ada beberapa kali kayak di jeda 1-2 bulan gitu. Itu karena memang buat harus nge-support sih, harus nge-support sales yang di offline. Jadi kita pasti buka bazar. Setelah itu ya, abis itu juga biar dapat market baru lah. Karena kan kalau di offline kan ya udah cuma di Jaksel. Kalau di online juga kadang area pengirimannya kan cuma di Jakbar, Jaksel. Jadi aku coba kayak kemarin terakhir di Jakarta Utara. Sekalian ngetes lah market mana sih yang paling fit in sama produk aku sebenarnya. And then ya balik modal worth it atau enggak? Ada yang balik modal, ada yang enggak pasti. Ada yang enggak? Iya sih. Cuman ya bazar tuh seru menurut aku. Kenapa? Karena ketemu orang-orang baru, terus kayak ngelihat mereka ada yang langsung makan, ada yang kayak apa nih lucu, sambil interaksi sih. Aku demen interaksi sama orang-orang sambil ya balik lagi aku bilang aku demen ngomong sama orang tuh dapat insight banyak banget. Ini kamu ada service catering untuk ke kantor. Itu gimana konsepnya? Jadi konsepnya itu kayak aku ada kayak booth-nya itu, booth stall-nya gitu. Terus kita ada produknya, jadi mereka tinggal kayak tergantung sih. Ada yang sistemnya kayak mereka langsung udah beli, jadi customer-nya tinggal bukan customer, berarti karyawan-karyawan kantornya itu tinggal ambil. Tapi ada juga yang mereka kayak minta aku untuk jualan. Kayak gitu. Ada 2 itu sih sistemnya. Nah sejauh ini sih terakhir pernah di kantor Meta di Facebook. Itu mereka langsung deal aja sama aku berapa. Jadi karyawan-karyawannya itu tinggal ambil gitu. Jadi kayak aku cuman provide kayak ini ada menu ini ya kak mau yang mana kayak gitu. Jadi langsung aku mau yang ini, kita serving. Oke. Itu sistemnya sih. Jadi ada booth-nya. Terus ini kamu pernah masuk Net TV program Saurans. Itu acaranya Raffi Ahmad. Oh, makanya ulang ada Rans-nya nih. Iya. Tapi tau gak sih sekilas aku baca apa? Sauron. Karena penggemar Lord of the Ring gitu kan. Tapi ini Saurans ya guys. Ya, acara sahur kemarin. Kamu ngapain di sini? Sama, jadi kita ada buka booth gitu. Terus nanti Kak Raffi, Kak Nagita sama guest-guest yang lagi ada acaranya itu, mereka cobain produknya. Harusnya lebih viral lagi dong daripada yang sama anaknya itu. Tapi kemarin nggak tahu ya, mungkin karena marketnya secara market juga berbeda, jadi nggak yang kayak ramai banget sih. Balik lagi karena memang aku nggak terlalu boost gitu. Jadi karena nggak kamu di-boost. nggak nge-boost. Sayang banget sih. Iya, sempet sih bikin konten di TikTok aku sendiri, cuman nggak gitu naik, jadi akhirnya nggak ke-boost. Oke, kebayang. Terus kamu ada di sini bikin promo untuk pemegang kartu Alfamart bisa dapat diskon 50%. Ini kerjasama resmi sama Alfamart-nya atau gimana? Dari Alfamart yang nge-approach aku sih. Jadi nge-approach aku bilang mau nggak kita kerjasama. Aku coba pelajarin dulu decknya seperti apa. Oh ternyata ya promo-promo biasa sih. Dan itu menurut aku beneficial buat aku. Both beneficial lah pastinya. Jadi akhirnya oke, why not. Akhirnya di Alfamart kasih contoh. Dia kasih provide decknya segala macam udah lengkap. Aku approval ke papa juga. Papa bilang iya boleh kok, bagus. Alfamart kan juga marketnya gede banget kan. Jadi ya udah kita jalanin deh.
promonya sama Alfamart. Itu ada promonya dari 15% sama yang 50% sih ingat aku deh. 50% itu kamu ngesubsidi? Enggak subsidi sih, potongan aja langsung. Tapi itu ada minimum purchase-nya. Minimum purchase itu 300.000 deh. Benefitnya buat kamu apa? Kan kamu 50% gede loh. Sebenarnya karena aku melihat kalau market aku nih masih belum banyak lah, masih banyak orang belum tahu nih produk aku nih apa gitu. Jadi aku pikir ya udah kita bakar duit lah istilahnya kayak gitu. Oke, itu dia Alfamart akan ngeposting juga kah? Di Instagram posting tapi nggak sering sih. Jadi tetap harus dari aku juga yang nge-boost gitu. Ini kamu ikut pop up event Semasa. Iya, itu ramai banget Semasa. Iya, kamu bilang sold out berapa tuh? Itu pertama kali aku bazar yang gede banget itu di Semasa itu sold out sampai 1.000. 1000-an sehari atau selama 3 event? hari. Selama 3 hari. Berarti rame tuh ya? Ramai banget, itu event terpecah aku sih kayaknya. Seru banget, itu bener-bener seneng, kayak capek tapi seneng gitu. Kebayang gak bakal laku segitu? Enggak, karena kan apalagi itu pas itu karena sebelumnya aku pernah ikut bazar. Bazarnya ya udah sosok aja gitu, yang penting balik modal. Tapi begitu di Semasa nih baru datang misalkan bawa produk pagi-pagi udah ada yang ngantri kayak gitu. Jadi pas awal-awal tuh agak shock karena nggak sesuai, sebenarnya di luar ekspektasi gitu. Jauh banget. Jadi aku udah pas itu udah nyetoknya kalau nggak salah cuma 400-500. Akhirnya kalau labakan tuh aku ingat banget, akhirnya aku ada mamaku yang bantuin jaga bazarnya, ada teman aku. Jadi aku di rumah produksi, yang papaku ngejar produksi. Oh, malah kamu yang sama papa di belakang kerja, akhirnya. Mama yang jaga. Iya, mama yang jaga akhirnya. Oke. Aku pikir justru kamu yang jaga, mama sama papa yang nge-bake. Hari pertama doang aku jaga, hari kedua, hari ketiga tuh udah nggak sempet aku bisa jaga. Aku di rumah aja deh produksi, ngejar produksi. Karena kan soul-nya beda ya. Betul. Gitu. Karena walaupun aku kan sebenarnya udah ada part-time baker gitu, tapi menurut aku memang touch untuk kayak memproduksi masih ada beda lah gitu. Dan kalau menurut aku kalau ada karyawan, mereka kalau belum ada sense of belonging, pasti kerjanya juga belum yang kayak fully committed lah gitu loh. Jadi aku tetap pingin ada di produksi. Cuman kalau sekarang kan karena memang udah full time kerja di kantoran, jadi udah rada ngelepas lah. Iya, gitu udah kan. mencoba untuk percayalah sama karyawan. Kamu kerja udah berapa lama sekarang? Sekarang baru 3 bulan sebenarnya. Baru 3 bulan. Awas resign ya. udah di gitu-gituin terus sih sama atasan, kayak awas resign ya, awas resign. Iya, udah diterima gitu kan. Lalu resignnya nyebelin tuh. Dari awal juga concern mereka adalah takut aku cepet resign gitu. Karena kan memang latar belakangnya belum ada pernah di kantoran juga. Ya, kamu punya usaha tadi kan. Terus ada hal menarik apa lagi nih yang pernah di hidup kamu gitu atau di usaha kamu ini? Ini sih kayak misalkan ya itu salah satunya yang pas diundang ke Raffi Ahmad tuh menurut aku one of the achievement aku juga sih, karena itu kan acara TV terus diundang buat masuk di Saurans. Itu buat aku nggak semua orang mungkin bisa gitu, tapi itu kan harus dipilih ya, itu melalui kurasi yang panjang, tapi aku bisa dipilih dengan, apalagi awalnya tuh persyaratannya juga harus cuman 100 piece kan, bawa 100 pieces, cuman pada saat aku nggak menyanggupi karena itu kan lagi bentrok sama lebaran, hampers tuh lagi pasti hectic banget, jadi aku cuma menyanggupi 50 dan ternyata tetap diokein. Jadi aku bersyukur lah di situ, tetap dapat kesempatan, terus ketemu sama artis-artis kayak gitu, sekaligus ya dapat exposure-nya dari mereka lah. Betul. Kayak gitu. Kalau artis-artis gitu, mereka ngeposting di IG mereka kah? Harusnya kemarin tuh dapat, cuman ternyata dapetnya di IG-nya Saurans doang. Oh, yang lain nggak ngeposting. Terus di sini nih pernah bawa 1000 cookies pakai mobil buat ke Jogja. Itu gimana tuh? Boleh ceritain? Iya, jadi itu bazar lagi tuh. Nah itu pas itu ada teman SMA kerja di satu IO, semacam IO gitu. Dia jadi IO di acara bazar namanya Land of Leisures di Jogja. Dia kasih aku kayak, yakin gak mau buka di sini tuh ramai banget dan crowd marketnya Jogja tuh bagus banget. Dia walaupun maksudnya penghasilannya berbeda lah sama tarifnya di Jakarta, tapi mereka willing to spend itu tinggi. Karena mungkin mereka FOMO juga lah sama di Jakarta. Dan abis itu ya udah akhirnya diajakin terus. Aku awalnya sih nggak mau karena kayak, aduh gimana ya bawa produk kayak begini ke Jogja, kayaknya it's a bit impossible buat aku. Sampai akhirnya konsultasi ngobrol sama papa mama kayak, ya udah kita gas aja deh, kita naik mobil gitu. Itu pun pas itu minjem mobil keluarga aku, keluarga sepupu lah. Karena kan kalau mobil aku nggak muat tuh pasti. Jadi akhirnya kita pakai Fortuner, kita muatin deh 1000 cookies di dalam satu mobil itu. Aku ingat banget kita berangkat bertiga. Bener-bener produk di belakang, di bagasi semuanya. Aku duduk juga udah kayak dempet-dempet. Ya udah kita jalan tuh 8 jam bawa semua cookies itu ke Jogja. Wow. Nggak ada yang rusak? Nggak ada. Serius? Ada yang cemong aja sih bagian atasnya, tapi memang aku udah expect, jadi emang udah bawa coklatnya kayak buat kita dip ulang gitu, buat dipercantik lagi tapi aja. Hebat loh ini, maksudnya
ini kan yang aku pikir bakal ringkih gitu ya. Ternyata kamu bawa ke Jogja di mobil dengan guncangan tol dan lain-lain, gak ada yang rusak. Iya, karena ada satu trik dari papaku. Apa Sebenarnya tuh? bukan trik sih. Jadi aku kan ada tahu kontainer donat yang biasanya kalau orang jualan donat kentang ada kontainer. Mika, apa ya, bukan Iya, plastik gitu lah. Iya, yang kayak gitu. Itu kan gak ada sekatnya. Yes. Sama papaku di DIY sekatnya. Pakai apa? Pakai apa ya itu ya? Karton gitu atau Bukan apa? karton, aku lupa sih bahannya. Tapi food grade punya papaku. Jadi papaku pokoknya inget banget pas aku mau bilang aku mau bazar di sini, papaku langsung puter otak. Aku nggak tahu tiba-tiba dia udah bikinin sekatnya. Dia bilang nih papa udah siapin nih gitu. Jadi ya props to papa sih. Papa udah siapin segala macam buat Keren aku sih, banget. papa support Iya, kamu banget sih. Jadi pas itu langsung dibikinin sekatnya. Tapi sekatnya nggak yang kayak bulat gini sih. Tapi ada sekatnya. Jadi itu menahan pergerakan-pergerakan cookies-cookies ini yang harus jadi nggak terlalu bergerak lah di mobil. Dia ke samping berarti ya? Dibikin kotak-kotak gitu sih. Jadi kayak Maksudku, sorry, ini cookiesnya berarti dia ke samping begini? Iya, diberdiriin. Nggak numpuk ke atas? enggak. Kalau Jadi ke atas nggak bisa ya? Nih coba iya, ya, betul. sorry. Bisa sih cuman kayak Oh iya, nggak masuk. Betul. Nggak masuk, benar. Jadi cuman satu box itu cuman ada 20 cookies. Bela-belain ya sampai. Dan itu laku abis? Habis. Itu Jadi sebelum hari ketiga berakhir nggak itu sia-sia sold lah ya. out. Iya, seneng banget walaupun awalnya udah kayak aduh habis gak ya, deg-degan nih. Udah bawa 1.000, kalau misalnya nggak habis kan wah reperai kan dimasukin mobil tuh kan ribet banget. Tapi kalau habis kan enak, tinggal ditumpuk-tumpuk, ditutup semua kan, jadi nggak di mobil nggak terlalu. Sebanyak itu di mobil panas nggak sih kan kalau kamu lagi parkir? Nah itu kita nggak pernah parkir lama-lama jadinya. Jadi mobil nyala terus tuh. Nyala terus. Jadi kalau kita berhenti tuh berdua cuman kalau buat kencing, udah kita lanjut terus pokoknya dari pagi sampai nyampe di Jogja tuh sekitar jam 7 deh. 7 apa malam? Iya 7 malam. Nah malam ke paginya gimana? Oh itu masuk ke aku bawa masuk ke hotel, jadi udah suhu ruang, udah aman. Itu nanti kamu bawa lagi ke mobil. Iya, jadi pas mau bazar baru dibawa lagi langsung ke sana. Oke. Wah repot sih itu, Emang kebayang. jujur repot banget sih. Tapi perjuangannya, aku respect banget sih sama kamu plus sama papa juga. Iya. Itu sama mama juga? Sama mama juga. Mama udah juga pasti support nemenin. berarti. Wow. Soalnya awal-awal uniknya mamaku bingung kan mau bantu apa, karena mamaku nggak bisa tuh bikin kue ya kan. Udah sering juga papa ngomong udahlah mama nggak usah bantuin di dapur, nggak usah. Cuman pada akhirnya mama bantuin bulet-buletin. Soalnya kan ini memang prosesnya agak panjang nih. Kalau kayak cookies biasa kan enak tuh, adonan di scoop pakai scoop ice cream langsung masukin di oven. Nah kalau ini tuh harus dibuletin terus kita teken. Oke. Proses ke pencetakannya itu. Nah kan mama gak bisa neken tuh udah pasti. Jadi dia cuma bulet-buletin sama cuci piring. Jadi yang bagian bersih-bersih mama. Ya itu kontribut lah. Iya, yang penting tetap kontribut. Oh kamu pernah collab sama Hilo? Iya. Jadi tadi mereka sebenarnya nawarin untuk kita develop produk dari produk susunya mereka. Oke. Cuman akhirnya nggak nemu lah, nggak bisa, susah. Karena kan balik lagi tuh bubuk dan kita nggak bisa untuk nemu spotnya ya, untuk kita bisa masukin dalam produk tuh gimana. Akhirnya tapi kita tetap brandingin sama Hilo, jadi susunya kita ganti produk Hilo. Susu cair ini. Jadi nggak di develop ke dalam rasa untuk dibikin jadi rasa cookiesnya, nggak bisa. Tapi lebih ke minuman aja. Iya, cuman untuk cookiesnya kita samain dengan rasa susunya. Jadi pas itu ada susunya tuh kalau nggak salah ube taro gitu. Jadi kita bikin juga cookiesnya itu rasa ube. Dalamnya kita pakai white chocolate. Nangkap. Itu jujur enak banget. Cuman memang pada saat itu gak terlalu di-boost, gak ada marketingnya lah, bisa dibilang gak ada marketing. Mungkin itu jadi salah satu kesalahan juga. Makanya untuk salesnya biasa aja. Kayak aku lagi narik garis benang merah kali ya. Kebanyakan apalagi dari cerita kamu nih ya maybe kayak kurang boost di marketingnya aja ya, promosi dan lain-lain. Oke, kebayang. Kemarin aku baru konsult sama teman-teman gitulah yang di digital marketing kayak gitulah ya. Dia bilang ya intinya sih lu mau target berapa gitu kan. Ya lu harus spend budget marketingnya harus berani. Betul. Gitu. Di situ sih. Iya, makanya itu jadi salah satu alasan aku juga untuk masuk kantoran, karena aku juga butuh modal lebih untuk marketing kan. Dan pas banget aku juga masuk di digital marketing, jadi sambil belajar juga. Kamu kalau ada investor gitu tertarik gak? Sebenarnya tertarik, cuman kayaknya bisnisnya harus dirampungin lagi, dirapiin lagi. Itu sih yang masih menurut aku jadi PR banget. Gitu, dan takut juga sih megang duit orang ya. Jadi aku belum yang berani gimana. Tapi kalau pas itu sempat kepikiran untuk franchise. Cuman aku kan punya mentor dalam bisnis ini ya, karena aku percaya kalau misalnya untuk jalanin suatu bisnis untuk pertama kali atau kita butuh mentor lah. Jadi aku punya mentor, dan mentor aku saranin kalau franchise kayaknya jangan deh. Katanya maybe franchise emang bener untuk cari duit cepet lah gitu ya, karena emang sekali franchise kan pasti kan uangnya gede gitu. Tapi nanti untuk kontrolnya nanti akan susah gitu, udah kemudian nanti image brandnya yang akan rusak.
Jadi better katanya jangan franchise lah katanya, jalan sendiri aja pasti bisa kok katanya. Jadi akhirnya aku kayak yaudah tetap jalan sendiri. Ada sih udah beberapa kali ditawarin mau franchise, mau gini-gini, cuman aku bilang kayak nanti dulu deh. Nanti kalau memang sudah rampung semuanya bisnisnya, brandnya juga udah semakin gede, oke, mungkin aku akan berani expand ke sana ataupun ke investor. Tapi for now kayaknya aku belum berani deh. You know what? Sometimes in a business, if I am the investor gitu ya, boleh jujur, aku mungkin tidak, maksudnya gini, yang aku invest itu bukan ke produknya, tapi ke ownernya. Karena aku percaya ownernya, oh ini serius, dia punya visi misi, dia bisa bekerja. Aku yakin dia bisa bikin produk apapun. Gitu. Jadi kita percaya ke ownernya gitu kan ya. Jadi tetap semangat ya. Mudah-mudahan papa panjang umur juga. Iya, amin, harus. Biar nge-support terus kamu ya. Betul. Ini aku lihat apa sih ini? Ini sebutnya apa? Menunya kamu ya? Yes, menu aku betul. Ada Totalnya 6 Choco Party Trooper kayaknya yang ini ya. Yes, ini yang best seller banget nih. Jadi apalagi kalau ada anak-anak kecil udah pasti tuh kayak jadi mau cuma gara-gara tuh warna-warni. Iya, aduh. Ada matcha. Oh, matcha di ininya, di adonannya. Iya, matcha di adonannya. Itu juga salah satu best seller, cuman kalau matcha kan marketnya agak niche ya. Jadi banyak lah orang tetap ya dominannya ke original kalau nggak Party Trooper. Ada glaze mint, ada lotus, dark chocolate with strawberry. Sebenarnya papa tuh udah banyak sih ngeluarin varian-varian lain, cuman belum aku pingin launchingin aja sih. Kenapa? Karena pada saat itu kayak mau fokus biarin aja di 6 varian ini biar kita naikin dulu lah. Karena orang masih banyak yang belum cobain kan. Jadi buat apa terlalu banyak. Karena kan produksi juga masih di rumah. Takutnya di rumah tuh makin keteteran. Oke. Karena aku belum banyak timnya juga kan. Cuman ada baker, aku cuma ada 2. Terus dulu ada 1 di offline store. Sama 1 lagi juga part time buat gantiin di offline store. Jadi belum banyak, takutnya keteteran. Gitu. Aku doain banget ya kamu biar makin sukses. Amin. Ini bisa di mana-mana, apalagi ini kan juga unik ya. Iya, betul. Belum banyak yang seperti ini. Maybe kamu bisa kasih opsi untuk B2B juga gitu kan, dengan hotel atau apa kerjasama, will be interesting. Terus kalau mau beli, jadi di marketplace ketiknya apa? Butter. Sama yes. ya, nggak berubah ya. Betul. Kirain sesuai apa? namanya aja. Sesuai namanya aja ya. Sharon, ada hal lagi mungkin yang mau di-sharing di sini? Mungkin pengalaman aku juga masuk TV kali ya. Kenapa tuh? Pas masuk TV dari Onsu. Onsu? Iya, Ruben Onsu. Gimana? Itu menarik sih karena pertama kali juga masuk TV justru dari Onsu dulu sebelum Sauran. Nah itu kita demo. Kalau itu demo sih. Jadi demo bikin cookie shotnya. Nah cuman karena memang pada saat itu kan aku juga balik lagi sih nggak boleh nge-spillin terlalu gimana sama papaku. Jadi kita coba akalin lah. Jadi cuman kayak bikin adonannya udah aku bawain. Kita cuman ngebikin bentuk-bentukannya ke dalam cetakan. Iya lama lagi lah. Iya terus kan ya cuma digimikin aja lah sih. Digimikin kayak masuk oven ya. Terus tiba-tiba udah muncul udah jadinya. Kayak gitu sih. Cuman demo-demo gitu tapi seru karena ngelihat proses syutingnya segala macam. Apalagi kan aku dulu punya cita-cita jadi artis, jadi ngelihat proses syuting seperti ini, kayak begini. Jadi sambil belajar juga. Mudah-mudahan video ini FYP ya. Iya, amin ya. Jadi kamu biar orang lebih tahu lagi nih soal produk kamu nih. Iya. Kayak gitu. Terus ada tips nggak buat UKM di Indonesia yang bisa mereka ambil nih pelajarannya dari kisahnya kamu? Harus berani ekspor untuk bisnis-bisnis yang ada di luar negeri sih. Itu menurut aku. Itu selalu aku suggest ke siapapun yang selalu nanya kayak, "Kak, gimana sih nemu ide awalnya?" Cari aja di luar negeri, aku bilang gitu. Kopi aja ya. Iya, kopi aja udah pasti deh. Karena ya lihat aja sekarang kayak pasti zaman croissant, zaman kayak es krim, tren-tren es krim itu kan semua dari luar negeri gitu loh. Jadi makanya kalau anak muda cari duit yang banyak, kita travel the world, sama cari ide bisnis, bikin bisnis. Dan jangan pernah takut sih. Kebanyakan orang-orang selalu nanya aku kayak, gimana mulainya? Ya langsung mulai aja aku bilang. Ngapain, jangan terlalu banyak berpikir sih bakal kayak sukses apa enggak. Tapi cobain aja dulu gitu. Terus jangan, kalau aku sendiri sih sebenarnya kan pribadi masih suka takut-takut ya. Karena kan balik lagi aku gak punya backupan. Kayak untuk modal kan aku gak ada backupan. Jadi itu yang mungkin jadi salah satu concern aku. Kadang kalau mau bergerak tuh masih ada mau gerak gak ya gitu. Karena kalau once it's gone ya it's gone gitu. Aku harus mulai dari nol lagi. Tapi ya aku selalu bilang ke teman-teman aku, kalau bikin bisnis jangan takut. Kalau kalian punya ada ininya, resource segala macam, just go with it. Makasih udah datang ke sini. Aku yang thank you udah diundang. Sama-sama, happy banget. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya.